Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai para pecinta literasi dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya di channel pecinta buku dan pecinta bisnis tentunya, dimana pada malam hari ini, tepatnya pada jam 11 atau jam 23.30 kurang 5 menit, akan kembali berdiskusi tentang buku ya tentunya. Tapi hari ini, malam ini saya membawakan buku tentang buka langsung laris 7 formula menciptakan tren low budget. Jadi dari judul bukunya aja di sini, buka langsung laris. Dari melihat judul bukunya kita bisa tertarik, kita bisa langsung kena hipnotis ya, langsung tertarik untuk membacanya. Saya pun pertama kali melihat judul bukunya, dari cover bukunya, apalagi nih di bagian atas kanan di bawah Yuk Bisnis, buku ini sudah terjual laris ya, dengan bukti bestseller di sini. Ini pertama kali saya melihat ini, ditambah lagi buku buka langsung laris, saya langsung tertarik untuk membaca buku ini. Jadi ceritanya, pertama kali saya mendapatkan buku ini, pertama kali diawali dari lihat-lihat di iklan. Tanpa sengaja ada iklan muncul di status Instagram, di mana perusahaan Yuk Bisnis, dalam artian channel Yuk Bisnis, di situ mempromosikan buku ini. Tapi yang muncul sebenarnya bukan buku ini, buku yang satunya, yang The Power of Kepepet, yang juga ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Jaya Setiabudi. Tapi saya langsung membeli buku ini karena dimana buku ini juga menawarkan dan menjawab kebutuhan saya yang saat ini sedang menekuni dunia bisnis. Buku ini memberikan tawaran alternatif di dalam mengembangkan bisnis, sehingga ketika kita mengembangkan bisnis akan menjadikan bisnis kita menjadi autopilot. Dalam artian, ketika dalam dunia marketing, dalam bisnis itu sangat diperlukan sekali. Sehingga dengan penguasaan dunia marketing yang sangat bagus, dapat menjadikan bisnis kita menjadi bisnis yang autopilot. Seperti disampaikan di kisi-kisi dalam belakang cover buku ini, ada 7 formula menciptakan tren bisnis. Yang pertama, bidik pasar potensial, yaitu menemukan celah pasar yang banyak permintaan dan minim persaingan. Kemudian produk ngangenin, cara mengetahui kelayakan suatu produk diterima oleh target pasar. Yang ketiga, merek yang ngetop, artinya pantangan dan anjuran, pembuatan merek dan slogan. Keempat, kemasan pertama diambil, dalam artian membuat semua mata, maksudnya semua konsumen, yaitu ketika datang ke tempat belanja yang di situ sudah berjejer ya beberapa produk yang dijual, tetapi bagaimana dengan marketingnya yang bagus, ditambah lagi merek yang ngetop, yang mudah diingat, yang keren, yang ngetop, sehingga orang lain itu selalu terngiang-ngiang dengan produk kita. Kemudian ditambah lagi produk ngangenin, dalam artian bagaimana konsumen itu ketika mencoba produk kita, dia tidak berhenti di situ saja, tetapi konsumen itu ingin terus mencoba. Kok ini enak banget ya produknya, rasanya kok enak banget. Nah, itu yang dimaksud produk ngangenin, sehingga
Setelah membeli pertama, dia kangen sehingga membeli kembali. Nah, itu yang pasar yang bagus seperti itu. Bisnis yang bagus yang bagaimana bisa menghipnotis para pelanggan, menghipnotis para konsumen untuk terus membeli. Nah, ini penguasaan 7 formula di sini di buku ini sangat penting sekali untuk diketahui. Nah, ini yang kemudian membuat saya tertarik untuk membeli buku ini. Yang selanjutnya itu kemasan pertama yang diambil. Jadi setelah melihat beberapa produk yang berjajar di tempat penjualan, tetapi kemudian konsumen itu tertarik untuk mengambil produk kita yang pertama kali. Nah, bagaimana caranya? Di buku ini tentunya dijelaskan ya. Kemudian yang kelima yaitu saluran D sama dengan P. Nanti ini disampaikan dan dijelaskan. Yang keenam yaitu penyebar virus. Mohon maaf, yang dimaksud penyebar virus di sini bukan berarti virus COVID-19, COVID-19. Tetapi bagaimana menyebarkan virus kepada banyak orang agar orang lain itu bisa mencari produk kita. Jadi tentunya di sini menciptakan virus yang bisa membuat orang lain itu terus terngiang-ngiang. Bagaimana prakteknya? Pastinya di buku ini solusinya. Kemudian yang terakhir yaitu pengungkit konversi. Bagaimana pebisnis atau dalam bisnis tentunya perlu untuk mendongkrak angka penjualan. Nah, kita termasuk saya sendiri sebelum gabung di Yuk Bisnis tentu memiliki beberapa kendala, memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di satu sisi sebagai bisnis pemula tentunya merasa kebingungan bagaimana strategi menciptakan bisnis yang autopilot. Tetapi di situ kita tidak ada mentoring untuk bagaimana bisnis itu kemudian menjadi bisnis yang berjalan, bisnis yang bisa menciptakan omset yang besar, kemudian bisnis yang bisa menghasilkan miliaran, bahkan bisa menciptakan karyawan yang dengan gaji atau omset yang besar. Bagaimana bisa menciptakan karyawan dengan omset yang besar kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana strategi bisnis itu sendiri. Nah, di buku ini setelah saya membaca dari sinopsisnya, tentu buku ini sangat layak untuk dibaca. Dari segi tulisan, saya rasa penilaian saya buku ini sangat mudah dipahami. Dari segi penyampaian, tidak secara penulisan buku akademik yang terkadang terkesan membingungkan, akan tetapi buku ini bisa dikonsumsi oleh halayak ramai. Baik itu kalangan pemuda, dalam artian di umur usia 25 sampai 30 atau di usia 15 tahun sampai 25 yang dalam definisinya oleh salah satu tokoh itu termasuk golongan kalangan milenial, yang mana ketika kalangan milenial diajarkan tentang dunia entrepreneur, maka semangat para pemuda milenial ini tentu lebih bergairah. Nah, sangat cocok ketika para pemuda milenial kemudian membaca buku Buka Langsung Laris. Banyak yang pemuda milenial yang sudah serius menekuni bisnis, dia memiliki omset yang luar biasa. Ada yang menekuni bisnis jasa, ada yang menekuni bisnis di bidang YouTuber. Dalam artian bukan berarti kita berbisnis di YouTuber. Bisa juga media sosial dijadikan bisnis. Itu nanti ada di buku digital marketing. Ada juga menggunakan, nah ini dipandu di sini bagaimana juga promosi di dunia digital. Jadi sekarang dunia digitalisasi yang sangat maju, yang dulunya tidak ada, yang dulunya masih ada sekat-sekat,
antar penghubung dunia satu dengan dunia yang lainnya, sehingga dengan hadirnya dunia digital menjadikan menghapus sekat-sekat yang tanpa batas, bisa berkomunikasi satu kali kejap langsung nyampe ke baik itu beda negara, apalagi beda wilayah, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Hadirnya dunia digital sangat potensial sekali di dalam menciptakan pasar potensial. Nah, bagaimana hadirnya buku ini tentu sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk dikonsumsi oleh teman-teman yang sangat mencintai dunia bisnis, apalagi cover bukunya yang dikemas dengan dunia bocah sehingga menciptakan buku ini, dan kemasannya pun buku ini menjadi sangat bagus untuk dibaca oleh semua kalangan. Kemudian apalagi menurut penilaian saya, buku ini, poin-poin penting di dalam buku ini sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali di dalam cara mengembangkan bisnis kita, terutama bagi kalangan pemula. Ini berbeda dengan buku The Power of Kepepet yang mana di situ lebih kepada teori, lebih kepada teoritis, tetapi di buku Buka Langsung Laris ini lebih kepada yang praktis, lebih kepada bagaimana praktek kita berbisnis yang awalnya rumit menjadi inovatif, yang awalnya kompleks menjadi serba mudah, sehingga bisa yang awalnya kompleksitas itu lebih menonjol setelah mengetahui dan membaca buku ini, kemudian menjalankan bisnis itu lebih mudah. Termasuk juga di sini diberikan gambar-gambar di dalamnya, sehingga menjadi kita ketika berbicara contoh bisnis ini dengan merek seperti ini langsung dilengkapi dengan gambar, menjadikan kualitas buku ini lebih elok dan lebih elastis, menjadi eksotis lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan ilustrasi. Inilah pokoknya buku ini menjadi ngetop lah. Kemudian bagaimana pebisnis juga setelah bisnisnya lancar, kemudian ketika ingin punya branding, nah di sini juga dijelaskan tuh. Artinya terkadang bagaimana agar konsumen itu melirik kemasan kita pertama kali di tempat penjualan itu, yaitu kemasan yang bagus dan merek yang ngetop. Tadi sebagaimana telah disampaikan, di sini sangat dipandu sekali ya ternyata ya. Seakan-akan kita berkomunikasi langsung dengan dengan Mas Jaya Setiabudi, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana juga mempromosikan di dunia digital. Seperti di sini juga dijelaskan saluran promosinya. Nah, kemudian bagaimana kalau promosi melalui offline, bagaimana kemudian kalau promosi melalui online. Berbeda ketika kita kalau nggak ada yang mandu, kebingungan sendiri. Tetapi setelah membaca buku ini, kita menjadi mendapatkan sejuta informasi dan sangat menginspirasi sekali tentunya kepada kita semua. Sayang sekali kalau kita melewatkan waktu yang sangat berharga ini, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kemudian kalau bukan Anda, siapa lagi yang akan menciptakan pasar potensial, kemudian yang akan mengajarkan adik-adik dan generasi kita semua di era digital ini. Jangan sampai kita terus mewariskan masa-masa jahiliyah dalam dunia bisnis, khususnya kepada generasi kita. Jangan sampai kita menciptakan para pengangguran yang luar biasa lagi. Hadirnya dunia digital seharusnya menjadi modal utama di dalam mengembangkan dunia bisnis yang autopilot.
Oleh karena itu buku ini sangat bagus sekali dan saya merekomendasikan membaca buku ini khususnya bagi para pebisnis dan pecinta dunia bisnis. Akhir kalam dari saya, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan jangan lupa subscribe, klik tombol informasi di pojok kanan dan ikuti semua informasi-informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.